Kalau kalian nanti mau KP di Pertamina, di PSG atau di mana, rata-rata kan harus bisa kayak gini. Ini KP gua kemarin, MTA gua juga. Jadi kalau misalnya minatnya di Metrofisika, setidaknya kalian harus menguasai ini. Ini jual apa namanya, harga jualnya. Setidaknya harus bisa IB, berbeda gini. Dan saturasi dan lain-lain harus bisa. Kalau misalnya kalian mau KP-nya di migas nanti, gimana di PSG betul kan migas. Jadi kan nanti udah misalnya nanti ada kami yang ke Pertamina ataupun ke PSG, kalian nggak goblok-goblok banget lah jatuhnya. Kalian kan udah bisa lah rata-rata kayak nentuin reservoirnya layak apa enggak gitu. Kalau misalnya mau TA lanjut bisa juga karena kayak gitu udah bisa di TA. Nah ini gue ulang dari awal ya, jadi coba diikutin. Gue udah pelan banget nih. Gue udah pelan. Gue jelasin malah lebih pelan dibandingkan anak GL. Anak GL aja bisa ngikutin semua, gak mungkin nggak bisa. Metodenya mungkin nggak salah, kalian yang berarti yang bisa ngikutin gue. Nah, kita langsung dari awal aja. Pastiin kalian onin data antara del 07, 9 sama 13 bebas. Antara ketiga itu kalian onin. Kan kalian udah kalian analisis itu kan, udah kalian multi mineral lah kan, dan solver lah. Nah, kalau udah kita ke bagian calculation. Ke bagian calculation, kalian pilih basic log function nomor 4 dari atas. Basic log function udah. Kalian klik aja. Kalian klik. Nah. Terus kalian kan nanti namanya kayak gini kan? Kalian cari permeability. Permeability sudah. Nah, itu kan ada P porosity, SW, ABC konstan gitu kan? Nah, di P porosity kalian cari MSol PHIE. Kalian cari manual nih kayak gini nih. Kalian cari manual MSol PHIE. MSol PHIE kalian cari manual. Udah di SW tabel SW kalian ketik manual aja itu 0.1. Kalian ketik manual aja 0.1. Sudah. Kalian ketik aja manual di SWI tabel SW kalian ketik manual 0.1. Terus kalau udah, jadi kita ini mengetahui nilai permeabilitas dari si gas sama si minyak. Nah kita nyari yang si gas dulu lah, yang gas. Nah yang gas ini caranya gimana? Kan cuma klik aja yang di Morris Big Gas, itu kalian klik use aja, use. Dan klik aja use sampai di warna biru, berarti udah masuk itu. Sudah? Terus kan ada yang namanya itu udah di use. Nah nanti yang berubah itu dinilai A, B, C. Karena kan ini ada A, B, C kan di Morris Big-nya itu kan. Nah terus di output curve-nya, di output permeability, kan ketik manual itu perm MBG. Permeabilitas Morris Big Gas. Kan ketik aja perm MBG. Perm MBG, kan ketik manual aja. Sudah? Kalau udah kan rantek aja, rantek. Nah rantek udah. Rantek aja. Kalau udah lagi kan tadi yang gas kan, kita nyari yang oil sekarang. Kalau yang oil apa? Dari apa? Form MBG. Output permeability-nya diketik manual, form MBG. Form MBG udah? Form MBG. Udah lah ya. Kalau udah, kita nyari yang oil sekarang. Nah, caranya gimana? Dan tinggal klik use aja di bagian Morris Big Oil. Kan klik use aja, use dah. Nah, nanti nilai A-nya yang bakal berubah. Jadi 6.000 sekian gitu kan. Nah, di output permeability-nya yang tadi perm MBG, kalian ganti lagi jadi perm MBO, ganti G-nya jadi O. Nah, udah? Kalian rantek aja, rantek. Kalian rantek aja. Kalau data kalian itu masuk, kalian cek di default kayak biasa. Di default kan lihat ada nggak itu perm MBG sama perm MBO, BORM MBG dalam kurung MD, perm MBG dalam kurung MD. Udah ya? Ada nggak banyak di default? Ada ya? Nah, udah masuk datanya. Nah, kalau udah kalian close aja tadi, kalian close. Nah, kalau udah close kita ke calculation lagi. Apa? Di default.
Wah ini di data formnya itu losnya 3. Nah, kalau udah kita ke calculation lagi. Calculation, pilih yang user formula. Pilih user formula, sudah, dan klik aja. Nah, ini kita bakal bikin rumus untuk masukin nilai rata-rata di permeabilitas. Kita tadi punya nilai dari form MBG sama form MBO kan? Nah, dan klik manual aja, ketik manual. Buka dalam kurung, buka kurung, bikin form MBG plus form MBO, tutup kurung, garis miring 2. Jadi nilai Morris peak gas ditambah nilai Morris peak oil dibagi 2. Biasa rumus Excel lah. Kalau udah biasa megang sekre, megang bendahara, biasanya udah hafal lah rumus Excel kayak gini. Nah ini nilai rumusnya ini ataupun nilai bacaan yang form ini itu harus sama dengan yang kalian ketik di sebelumnya. Jadi kalau misalnya hurufnya huruf besar ya konsisten sama. Nanti bakal error dia kalau misalnya beda-beda. Sudah ya? Terus di output kan ada output nih. Nah, kita ketik mana lagi itu form underscore AVG. Jadi nilai rata-rata dari permeabilitas. Form underscore AVG. Sudah? 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 Nah, kalau udah kena run aja, run aja udah. Run. Nah, nanti ada tulisan kalau masuk tuh user definite formula successful. Nah, cara ceknya kalian lihat lagi di default tadi ada nggak form dan underscore AVG? Ada ya? Nah, berarti udah benar banyak kali itu. Udah ya? Nah, kalau udah kalian close aja, kalian close. Nah, kalau udah kita ke bagian interpretation. Interpretation udah. Kalian pilih yang cut off and summitation parameter nomor berapa nih? Nomor 7 dari atas. Yang di bawah yang tadi, kalian klik aja. Cut off and summitation parameter kan klik. Kalian klik. Nah, tunggu keluar ya, udah sabar. Dan pilih dulu cut off and summitation dulu. Cut off and summitation sudah. Pilih yang cut off and summitation yang di atasnya tadi. Sudah bisa? Nah, yang di cut off name yang punya kalian baru ada porosity, water saturation, clay volume kan? Nah, kalian tambahin di tabel nomor 4-nya itu kalian ketik manual aja. Permeability misalnya. Kalian ketik manual aja. Permeability. Sudah? Sudah ya? Nah, kalau udah kita ke di softnetnya kalian ketik aja K. Mau K kecil, mau K besar sama aja lah itu. Ini K. Terus di huruf type-nya itu kosongin. Nah, di input huruf di porosity itu masukin msol PHIE. Di water saturation masukin msol SW. Di clay volume masukin msol clay. Di permeability masukin form underscore AVG. Sudah? Nah, terus kita ke report setup or default cutoff di samping dari input tadi. Nih, di sampingnya aja ya nih, di samping ini. Nah, kan punya ada res sama P kan? Nah, yang res pastiin yang ditulis itu porosity sama clay volume. Kalau misalnya yang P itu diceklis semua, porosity, water saturation sama clay volume. Permeability itu kosongnya aja udah gak apa-apa. Udah? Nah, kenapa di res itu water saturation itu masih nggak diceklis? Karena kita nggak pakai parameter itu, jadi kita masih mengakumulasikan nilai air yang ada di lapisannya. Tapi kalau misalnya yang P, kita tuh udah mulai mengkoreksi lah nilai saturationnya atau nilai dari air yang ada dalam lapisan itu, makanya itu semua. Nah, terus di porosity-nya itu kan ganti di bagian resnya itu 0.1. Udah? Di water saturation kan ganti 0.78. 0.78. Di clay volume kan ganti 0.51. Sudah? Nah, kalau udah kita ke bagian load or save parameter set. Yang biasa nih, load or save parameter set, kan klik aja. Dan klik current type, pilih top, pilih marker kalian. Terus pilih aja load from database. Load from database. Yesin aja kalau ada suruh yes. Nah, udah? Kalau udah kalian run aja. Yes aja. Nah, nanti bakal muncul kayak gini.
Sudah? Muncul? Run aja kalau udah yang tadi. Run aja udah. Nah, jadi yang si merah ini itu nilai yang ada di hidrokarbonnya. Yang hijau ini itu reservoir. Reservoir itu mau dia mengandung hidrokarbon, mau dia mengandung air, kita namanya itu reservoir. Gitu ya. Jadi nilai P flag itu bakal lebih tipis dibandingkan nilai dari red flag. Nah, langkah terakhir. Kalian minimize saja tadi. Kita ke interpretation lagi. Terus pilih yang cut off and sanitation parameter tadi. Klik aja. Ya. Cut off and apa itu? Ada nggak? Bisa pencet, sabar, bisa pencet soalnya. Nah, jadi sabar. Jadi kan kalau misalnya yang tadi keluar, kita punya ada namanya zone depth, reservoir cut off, P cut off, reservoir result sama P result. Jadi reservoir result ini itu kayak ya lapisan aja sih yang buat potensi jadi reservoir. Nah, terus kalau misalnya P result dia mengandung hidrokarbon doang. Jadi dia bakal lebih dikit lah nilainya dengan reservoirnya dari reservoir result. Nah, kalau dilihat di sini, gua punya nih cara biar punya formasi kayak gini. Klik kanan di bagian zone tadi, di zone klik kanan, terus pilih yang show zone name on all tab. Nah, show all name on zone tab. Show zone name on all tab. Jadi bakal keluar marker-marker tadi. Kalau punya gua nih, di top PRF dia-nya dengan gross interval ataupun ke dalam lapisan totalnya itu 87,69 meter. Net P-nya itu nilai yang ada hidrokarbonnya. Jadi ada 50 meter kurang lebih yang enggak ada hidrokarbonnya, cuma jadi reservoir doang. Itu net P, guna net P itu. Nah, terus gua punya rata-rata dari porositas atau P-nya itu 21,3%. Jadi ini kan desimal. Nah, kalian konversi dulu nanti ke persen. 21,3%. Kira-kira kalau misalnya pakai tabel tadi 21,3% itu masuk ke apa? Berarti masuk ke sangat baik. 20 sampai 25 sangat baik. Nah, terus gua lihat lagi dari si SW-nya. SW-nya itu 30,4%. Kita lihat lagi. SW kurang dari 50% itu gas, berarti dia punya hidrokarbonnya itu gas. Terus kalau yang PCl itu 25,2%. 25,2% itu masuk apa? Kita lihatin. 10 sampai dengan 33% itu masuk ke Shelly, berarti dia punya apa yang kita kenal itu Shelly. Dengan permeabilitas itu 629 kan, 629 itu masuk apa? Ya lihat, itu sangat baik. Berarti dia punya porositas yang sangat baik, kandungan lambung yang Shelly, dengan permeabilitas yang sangat baik, dengan fluida itu berupa gas. Nah, itu analisis untuk si zona reservoirnya ini. Jadi tugas kalian untuk laporan ini, kalian evaluasi sumber kalian dari yang hasil reservoir sama perisoknya. Kalian bikin tabel kayak gua tadi, bikin kayak gini. Nah, bikin kayak gini. Nah, bikin kayak ya kayak gini lah, kedalaman berapa, formasi apa, markernya apa, terus ketebalan lapisan totalnya itu berapa, terus menilai net rest-nya itu apa. Nah, ini kalian bikin nanti buat di lapsum kalian. Ini ada lapsum. Jadi lapsumnya itu kalian bikin ini. Kalian bikin ini, tabelnya ini sama tabel di terakhir. Ini kayak summary-nya lah. Kira-kira kandungan lempung, kira-kira persentase 17,1% ini dia masuk ke apa sih? Kan masuk ke Shelly. Terus dengan rata-rata porositas 24,5% dia masuk ke apa? Ternyata sangat istimewa. Permeabilitasnya itu 830 berarti masuk